Nah gini dong baru mantap, semangat membara pemain timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand langsung bilang begini jelang lawan Jepang. Wah wah wah, memang harus dikasih keras sih coach agar tidak lembek. Shin Tae-yong akui sampai marah ke striker timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Menyala abangku, Kevin Dix langsung bilang begini usai latihan perdana bersama timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Semua gara-gara wasit asal Oman sih ini. Banding PSSI ke FIFA akhirnya diterima. Bagaimana kelanjutan nasib timnas Indonesia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Prediksi media Inggris jelang laga Indonesia lawan Jepang. Jelang pertandingan antara Indonesia dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, media-media Eropa ramai-ramai memprediksi kemenangan untuk tim Samurai Biru. Sportsmall, media asal Inggris, bahkan memperkirakan bahwa Jepang akan menang telak atas Indonesia dengan skor 0-3. Menurut mereka, Jepang dianggap jauh lebih unggul dari segi performa, komposisi pemain, hingga rekor pertemuan sebelumnya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Jepang adalah kekuatan besar di Asia yang sudah sering berpartisipasi di Piala Dunia dan memiliki banyak pemain yang berlaga di Liga Top Eropa. Namun meskipun media Eropa menilai Jepang terlalu tangguh, para supporter Garuda justru merasa inilah momen untuk mendukung timnas Indonesia lebih kuat dari sebelumnya. Jika melihat statistik, Jepang mungkin terlihat lebih perkasa. Mereka memimpin klasemen dengan hasil yang impresif, 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan torehan gol yang mengesankan. Namun, jangan lupa bahwa sepak bola bukanlah sekadar soal statistik. Di lapangan, semangat dan tekad bisa menciptakan keajaiban. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah menunjukkan banyak perkembangan positif. Kualitas permainan Indonesia semakin solid dan para pemain muda yang diandalkan kini tampil lebih percaya diri. Para pemain seperti Jay Etzes dan Marcelino Ferdinand telah berkembang pesat dan inilah saatnya mereka menunjukkan kemampuan terbaik melawan tim besar seperti Jepang. Meski Jepang berada di atas kertas sebagai tim unggulan, pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang tentunya akan menjadi arena perjuangan bagi tim Garuda. Dukungan ribuan supporter di stadion akan memberikan energi besar bagi para pemain Indonesia. Kita tentu ingat bagaimana beberapa tahun lalu Indonesia berhasil memberikan perlawanan sengit di beberapa pertandingan besar meskipun menghadapi lawan yang diunggulkan. Semangat pantang menyerah dan dukungan penuh dari supporter menjadi senjata utama yang bisa membuat Indonesia tampil mengejutkan. Supporter Garuda, saatnya kita buktikan bahwa dukungan dan doa kita bisa membuat keajaiban terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia sepak bola dan itulah yang membuat setiap pertandingan layak untuk ditonton. Apakah Anda setuju bahwa timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan? Mari berikan dukungan penuh dan tetap optimis menyongsong laga melawan Jepang. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah dan bagikan pandangan Anda tentang peluang Indonesia di pertandingan ini. Apakah menurut Anda Indonesia bisa memberi perlawanan yang kuat? Atau bahkan meraih hasil yang di luar ekspektasi banyak pihak? Marcelino Ferdinand tuntut timnas Indonesia tampil percaya diri lawan Jepang. Gelandang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mengajak seluruh rekan setimnya untuk tampil percaya diri saat menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Menghadapi tim sekuat Jepang, Marcelino mengingatkan bahwa rasa percaya diri dan keberanian memegang bola sangat penting agar timnas Indonesia dapat bermain lepas tanpa beban. Marcelino mengungkapkan bahwa menghadapi Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia dan salah satu tim terbaik Asia memang bukan tugas mudah.
Namun menurutnya, hal ini tidak lantas membuat timnas Indonesia gentar. Saya pikir semuanya sama-sama manusia, ujarnya penuh semangat saat sesi Media Day Timnas Indonesia. Ia meyakini jika timnas Indonesia bisa bermain dengan kepala tegak dan berani, peluang untuk menciptakan kejutan di SUGBK tetap terbuka. Pertemuan kali ini merupakan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak pertemuan terakhir mereka dengan Jepang di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Pada laga tersebut, Indonesia kalah dengan skor 1-3, di mana gol bunuh diri Justin Hubner serta 2 gol dari Aya Seudah hanya bisa dibalas oleh 1 gol Sandy Walsh. Marcelino mengatakan bahwa kekalahan itu telah memberikan banyak pelajaran bagi mereka, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim sekuat Jepang. Sejak pertemuan di Piala Asia 2023 itu, timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Peringkat FIFA mereka naik dari posisi 146 ke 130, sebuah peningkatan yang menunjukkan bahwa timnas Indonesia semakin kompetitif di level internasional. Masuknya sejumlah pemain naturalisasi dan pemain-pemain muda yang bermain di Eropa juga memperkuat kualitas tim, memberikan kedalaman skuad, serta pengalaman tambahan dalam menghadapi laga-laga internasional. Setelah kekalahan kemarin, kami sudah banyak mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki. Kami tahu bagaimana Jepang bermain dan sudah memiliki strategi untuk menghadapinya. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih hasil positif, kata pemain berusia 20 tahun ini. Marcelino yakin bahwa timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit, asalkan mereka tidak terbebani dengan status Jepang sebagai raksasa Asia. Ia juga berharap dukungan penuh dari para supporter Indonesia di SUGBK akan memberikan energi tambahan bagi tim dalam menghadapi pertandingan besar ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mengimbangi Jepang? Apakah rasa percaya diri bisa membantu tim Garuda membuat kejutan dan meraih hasil positif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong sampai marah ke lini depan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ragu untuk menunjukkan ketegasannya kepada para pemain depan timnas setelah serangkaian pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walaupun Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion GBK, Selasa 11 Juni 2024. Shin Tae-yong tetap merasa kecewa dengan performa lini serang, terutama karena gol-gol tersebut tidak berasal dari para penyerang, melainkan dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memberikan daya gedor lebih bagi timnas Indonesia. Ragnar, yang kini sudah menjadi mualaf dan dikenal akrab sebagai Wak Haji, turut menerima kritik pedas dari sang pelatih. Bukan hanya Ragnar, tetapi juga Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand yang turut berada di lini depan dalam pertandingan itu juga mendapat teguran serius dari Shin Tae-yong. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Baginya meski timnas mampu mencetak 2 gol dan memenangkan pertandingan, ketidakmampuan para pemain depan mencetak gol menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki segera. Kekecewaan Shin Tae-yong tidak hanya muncul pada laga melawan Filipina. Pada pertandingan sebelumnya melawan Irak, lini depan timnas Indonesia juga gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang seharusnya bisa menghasilkan gol. Akibatnya timnas harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-0. Hasil ini makin memperkuat keinginan Shin untuk mencari alternatif pemain depan yang lebih tajam dan efisien di depan gawang lawan. Kegagalan lini depan untuk tampil efektif membuat Shin Tae-yong berencana mencari pemain-pemain baru yang bisa memberi dampak signifikan. Saya akan terus mencari pemain-pemain depan yang lebih bagus, ungkapnya dalam pernyataan yang menunjukkan tekad kuat untuk memperbaiki skuad Garuda. Ketegasan pelatih asal Korea Selatan ini tentu menunjukkan bahwa ia menginginkan timnas Indonesia tidak hanya menang, tetapi juga menunjukkan performa yang konsisten di setiap lini, termasuk di lini depan. Bagi Ragnar Oratmangoen, ini menjadi momen penting untuk membuktikan diri.
Sosok yang baru bergabung dengan timnas sebagai pemain naturalisasi ini tentunya punya harapan besar dari para penggemar, terutama setelah perjuangannya untuk bisa beradaptasi di lingkungan baru. Proses Ragnar menjadi seorang mualaf juga menjadi cerita inspiratif tersendiri. Sejak kecil, ia sering diajak oleh teman-temannya untuk mengenal Islam hingga akhirnya ia memutuskan untuk berpindah keyakinan. Setelah mendengar ketegasan Shin Tae-yong ini, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan kritikan sang pelatih terhadap lini depan timnas? Apakah Ragnar Oratmangoan dan pemain depan lainnya layak diberi kesempatan lebih atau perlu segera ada perombakan? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kata Kevin Dix usai latihan perdana di Timnas Indonesia. Bek anyar Timnas Indonesia, Kevin Dix, menjalani latihan perdana bersama skuad Garuda dengan penuh semangat dan antusiasme. Pemain yang saat ini memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark itu membagikan momen spesialnya ini lewat akun Instagram pribadinya, Selasa 12 November malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahannya, Kevin terlihat menjalani latihan dengan intensitas tinggi bersama rekan-rekan Timnas Indonesia lainnya. Di kolom caption, ia menulis, Garuda memanggil dijawab dengan rasa bangga yang menunjukkan kebanggaannya bisa bergabung dan berjuang untuk merah putih. Setibanya di Jakarta pada Selasa pagi, Kevin langsung bergabung dalam sesi latihan sore bersama para pemain Timnas Indonesia. Di awal sesi, ia diperkenalkan kepada seluruh pemain dan staf pelatih. Momen ini tentunya istimewa, tidak hanya bagi Kevin, tapi juga bagi tim yang mendapat tambahan kekuatan di lini belakang. Setelah sesi perkenalan, Kevin bergabung penuh dalam latihan, terlihat menyatu dengan ritme dan instruksi dari pelatih Shin Tae-yong. Sebagai pemain yang serba bisa di lini pertahanan, kehadiran Kevin Dix diharapkan bisa menambah stabilitas dan kualitas defensif Indonesia, terutama saat menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Shin Tae-yong bahkan memberikan garansi bahwa Kevin akan turun bertanding melawan Jepang. Tidak usah khawatir Kevin Dix akan dimainkan 100%, tegas Shin dalam sebuah wawancara sebelum sesi latihan dimulai. Dengan persiapan yang singkat, Kevin tentu dituntut untuk cepat beradaptasi, baik dengan gaya bermain tim maupun iklim pertandingan di Asia yang berbeda dari Eropa. Namun sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman internasional di berbagai liga, Kevin diyakini dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan performa terbaiknya di laga melawan Jepang. Kemampuannya yang fleksibel untuk bermain di beberapa posisi belakang juga menjadi keuntungan bagi timnas karena memberikan Shin lebih banyak pilihan strategi di lini pertahanan. Para pendukung timnas Indonesia pun sangat antusias dengan kehadiran Kevin Dix. Komentar-komentar positif mulai bermunculan berharap Kevin bisa menjadi benteng tangguh yang dapat membendung serangan Jepang. Apakah kalian juga merasa Kevin Dix bisa membawa dampak besar dalam pertahanan timnas? Atau mungkin kalian punya prediksi tersendiri soal debut Kevin dalam pertandingan penting ini? Yuk, tuliskan pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar. Gelandang Jepang sudah ketahui kelemahan timnas Indonesia. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) semakin memanas. Komentar terbaru dari gelandang Jepang, Junya Ito, yang bermain di klub Prancis Stade Reims, menyebutkan bahwa timnya sudah mengetahui kelemahan timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yahoo Japan, itu secara terang-terangan mengatakan bahwa kelemahan Indonesia terletak pada transisi permainan, terutama saat kehilangan bola. Menurut itu, lini belakang Indonesia seringkali kurang siap dalam menghadapi serangan balik. Saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik dan kualitas yang baik setelah mencuri bola, kami akan memiliki peluang, ucap Ito dengan percaya diri. Pernyataan ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah tim Garuda mampu mengatasi kelemahan ini atau justru akan menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan Jepang di pertandingan nanti. Komentar itu tampaknya bukan tanpa alasan. Dalam pertandingan melawan Cina sebelumnya, Indonesia memang sempat kebobolan akibat transisi yang kurang mulus.
Pada momen tersebut, serangan cepat lawan membuat lini pertahanan Indonesia tidak siap dan akhirnya bola berhasil masuk ke gawang tim Garuda. Jepang dengan sederet pemain bintang dan permainan disiplin tinggi tentunya akan memanfaatkan celah ini untuk menyerang balik dengan cepat. Namun timnas Indonesia saat ini juga sudah memperkuat lini pertahanan mereka. Kehadiran Kevin Dix, bek naturalisasi yang siap membela Indonesia, diharapkan bisa menutup celah di lini belakang. Dix memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa dan tentu diharapkan bisa menambah solidnya lini pertahanan Indonesia. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong tentunya sudah mempersiapkan taktik untuk mengatasi ancaman transisi cepat Jepang. Pengalaman Shin di kancah internasional menjadi harapan besar bagi para pendukung tim Garuda untuk tetap optimis dalam menghadapi laga ini. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang di kualifikasi, mengingat Jepang saat ini berada di puncak klasemen dengan poin sempurna dari 4 laga. Di sisi lain, Indonesia yang masih berada di peringkat 5 dengan hanya 4 poin tentu perlu berjuang keras untuk memperbaiki posisinya. Tekad dan semangat juang para pemain Garuda ditambah dukungan penuh dari supporter di SUGBK diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit kepada Jepang. Apakah menurut Anda timnas Indonesia bisa mengatasi kelemahan di transisi ini? Apakah kehadiran Kevin Dix akan membawa perubahan di lini pertahanan? Mari kita beri dukungan penuh dan tetap optimis. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Bagikan pendapat Anda tentang peluang Indonesia melawan Jepang di laga krusial ini. Apakah strategi baru dan semangat juang pemain akan mampu meredam keunggulan Jepang? Banding Sumarji diterima FIFA, hukuman dari FIFA resmi dipotong. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji akhirnya bisa kembali mendampingi skuad Garuda setelah FIFA menerima banding yang dia ajukan terkait sanksi yang sebelumnya diberikan. Sanksi tersebut bermula dari protes keras yang dilayangkan Sumarji saat mendampingi Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain, Rifah. Insiden tersebut menarik perhatian publik karena keputusan kontroversial yang diambil wasit dalam pertandingan. Kala itu pertandingan berlangsung melebihi waktu tambahan yang telah ditetapkan, sebuah situasi yang memicu protes dari kubu Indonesia. Sumarji merasa kecewa dan mempertanyakan mengapa laga tetap berlanjut meski waktu tambahan sudah habis. Ia mengajukan protes keras kepada perangkat pertandingan yang akhirnya membuatnya mendapatkan hukuman dari FIFA berupa larangan mendampingi tim selama 4 pertandingan dan denda sebesar 90 juta rupiah. Namun, Sumarji tidak tinggal diam. Ia merasa protesnya beralasan dan tidak melontarkan kata-kata kasar, hanya mempertanyakan keputusan wasit yang dianggap tidak sesuai. Dalam bandingnya, Sumarji mengajukan bukti rekaman video dari menit ke-96 hingga ke-99 yang menunjukkan kondisi di lapangan dan mempertanyakan perpanjangan waktu yang kontroversial itu. Setelah mengkaji bukti yang diajukan, FIFA akhirnya menerima banding tersebut dan mengurangi sanksi larangan mendampingi tim. Sanksi yang tersisa kini hanya 1 pertandingan yang sudah dijalani Sumarji saat laga Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober 2024 lalu. Dengan diterimanya banding ini, Sumarji kini bisa kembali mendampingi timnas Indonesia saat menghadapi 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kesempatan ini tentunya sangat berarti bagi Sumarji yang ingin memberikan dukungan penuh secara langsung bagi tim Garuda di lapangan. Kehadirannya di pinggir lapangan diharapkan bisa menambah semangat juang para pemain dan memberikan dorongan lebih untuk menghadapi tantangan besar dari kedua tim kuat tersebut. Dengan adanya keputusan ini, banyak pendukung timnas Indonesia yang berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang. Bagaimana menurut kalian, apakah protes Sumarji beralasan? Apakah keputusan FIFA menerima banding ini sudah tepat? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Gelandang timnas Indonesia rindu Eropa. Gelandang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, secara terang-terangan mengungkapkan kerinduannya untuk kembali bermain di Eropa.
Setelah hampir 2 tahun memperkuat Dewa United di Liga Indonesia, Egy mengaku masih menyimpan ambisi besar untuk berkarier di benua biru. Sebelumnya, pemain asal Medan ini pernah menghabiskan 4 tahun di Eropa, bermain di 3 klub berbeda, Lechia Gdańsk di Polandia, serta FK Senica dan FC Vion di Slovakia. Meskipun perjalanan kariernya di Eropa tak sepenuhnya mulus, pengalaman di sana sangat berharga baginya dan menjadi motivasi tersendiri untuk kembali suatu hari nanti. Di antara klub-klub tersebut, FK Senica di Slovakia memberikan Egy peluang yang cukup besar dengan catatan 26 penampilan, 2 gol, dan 4 assist dalam satu musim. Namun di klub lain, ia seringkali kesulitan mendapatkan menit bermain yang cukup. Hal ini akhirnya membuatnya memutuskan untuk kembali ke tanah air pada awal 2023 dan bergabung dengan Dewa United demi mengembalikan performa dan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Dalam kurun waktu ini, Egy telah mencatatkan 49 penampilan bersama Dewa United dengan koleksi 14 gol dan 10 assist statistik yang membuktikan kualitas dan perkembangannya di lapangan. Meski demikian, Egy tetap merasa bahwa kariernya akan lebih berkembang jika ia bisa kembali ke Eropa. Pemain berusia 24 tahun ini mengungkapkan, "Saya masih ada kontrak dengan Dewa United, jadi saya harus menghargai kontrak tersebut. Jika ada klub Eropa yang berminat dan berbicara dengan Dewa, tentunya akan dibicarakan juga dengan saya dan agen saya," ujar Egy dalam wawancara saat Media Day bersama Timnas Indonesia di Jakarta. Bagi Egy, atmosfer sepak bola Eropa selalu menjadi impiannya dan ia tidak menutup pintu untuk kesempatan tersebut jika memang ada klub yang tertarik untuk membawanya kembali. Sebagai pemain muda, Egy memahami pentingnya mendapatkan menit bermain yang konsisten dan itulah salah satu alasan utama mengapa ia memilih kembali ke Indonesia. Namun setelah merasa performanya kembali optimal, Egy kini mulai mempertimbangkan peluang untuk mewujudkan mimpinya lagi di Eropa. Egy juga menambahkan bahwa saat ini ia berusaha tetap fokus bersama Dewa United dan menghormati kontraknya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa ambisi bermain di Eropa terus membara dalam dirinya. "Saya ingin merasakan lagi atmosfer sepak bola Eropa yang sangat kompetitif dan penuh tantangan. Semoga ada kesempatan bagi saya untuk kembali ke sana," ungkapnya dengan penuh harapan. Bagaimana menurut kalian, apakah Egy sebaiknya tetap di Liga Indonesia untuk mengembangkan kariernya, ataukah kesempatan kedua di Eropa adalah pilihan yang tepat? Apakah kalian merasa Egy siap untuk bersaing lagi di Eropa, ataukah lebih baik fokus dulu di Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.